Video ini aku buat tanpa skrip, tanpa naskah, dan video ini murni berasal dari pengalaman pribadi aku yang ingin aku ceritakan kepada kalian semua. Pengalaman yang akan aku ceritakan kali ini benar-benar pengalaman yang aku alami dan berhasil mengubah cara aku berpikir dan cara aku memandang dunia serta cara aku untuk memperjuangkan sesuatu. Oke, perkenalkan, aku Berto. Aku adalah lulusan Sarjana Pendidikan Fisika tahun 2024 dan bisa dibilang masih fresh graduate. Setelah tamat, aku berkesempatan untuk mengajar di salah satu SMA di Kupang. Kebetulan aku berasal dari Kupang. Dan pada saat itu aku memang mengajar pada basic aku yaitu fisika, dan pada saat itu aku mulai melihat bahwa sepertinya memang jalanku sudah mulai terbuka, bahwa ini merupakan titik awal aku untuk menjadi lebih baik dan langkah awal untuk menaikkan status dan derajat hidup aku. Di situ aku mulai membayangkan, jadi apakah aku nanti 5 atau 10 tahun ke depan, dan bayangan itu memang seperti sudah jelas sekali, dan di situ aku merasa sangat senang dan sangat-sangat antusias untuk mengejarnya. Aku mengajar selama hampir 1 tahun, dan selama itu pun aku sangat antusias, berharap agar data diri aku sebagai guru yang pada saat itu sebagai guru tenaga tidak tetap agar dimasukkan ke dalam data sistem pendidikan. Namun ternyata kabar buruk itu datang, di mana aku ini bukan kebutuhan di sekolah tersebut karena memang atas dasar banyaknya kuota guru fisika yang akhirnya menuntut aku untuk mulai berpikir langkah selanjutnya. Dan pada saat itu memang jujur pribadi aku mulai merasa frustasi, merasa putus asa, merasa bahwa masa depan aku di sekolah tersebut merasa tidak pasti. Dan memang benar sekali, pada Januari kemarin aku akhirnya memutuskan untuk resign dan mencoba untuk meninggalkan harapan-harapan aku sebelumnya bahwa aku akan jadi sesuatu di 10 tahun ke depan di tempat ini, dan ternyata memang sepertinya aku keliru dengan pemahaman itu. Dan pada tahap ini memang jujur aku pribadi merasa sangat putus asa, frustasi, dan juga merasa bingung. Apa maksud dari semua ini? Apa maksud dari Tuhan kepada aku, sehingga jalanku yang awalnya aku sudah coba untuk konsepkan, aku perjuangkan, akhirnya runtuh seketika dan membuat aku akhirnya merasa putus asa dan kecewa. Jujur aku sempat mencoba untuk merenung, mencoba untuk mengasingkan diri ya sendiri di dalam kamar untuk beberapa waktu, untuk mulai berpikir dan merenung dan menemukan makna, kira-kira apa makna dari semua ini. Jujur aku termasuk orang yang ambisius dan orang yang optimis terhadap perjuangan yang aku lakukan. Aku mulai menanamkan target, dan sebenarnya hal itulah yang membuat aku akhirnya merasa kecewa dan putus asa yang begitu dalam. Karena ketika kita terlalu memasang target dan berjuang dengan harapan target tercapai, namun ketika target itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan penyesalan dan kekecewaan, dan memang itulah yang terjadi. Dan beberapa waktu kemudian aku mulai mencari referensi bagaimana cara untuk mengatasi negative thinking, putus asa, kekecewaan, dan akhirnya aku sempat membaca satu buku yaitu Filsafat Stoik. Ada satu kutipan yang benar-benar mengubah mindset jalan pikiranku, yaitu ada hal-hal yang dapat kamu kendalikan dan ada hal-hal yang di luar kendali kamu. Salah satu hal yang di luar kendali kamu adalah status dan karir pekerjaan kamu. Kamu hanya dapat mengendalikan perjuangan kamu, dedikasi kamu, namun kamu tidak dapat mengendalikan hasil atau status yang akan kamu peroleh nanti. Dan kutipan kecil ini akhirnya menyadarkan aku bahwa oke, aku sudah berjuang, namun memang keputusan akhir nasib aku ke depan bukan di tangan aku. Dan aku mulai menyadari dan coba menerima bahwa memang mungkin ini jalannya. Dan pada saat itu aku akhirnya mulai mengubah cara berpikir aku yang awalnya ambisius dan ingin apa yang aku perjuangkan tercapai, dan akhirnya aku lebih pada melepaskan semua harapan dan keinginan-keinginan itu, lebih membiarkan hukum alam yang bekerja, biarkan alam yang mengarahkan aku. Dan puji Tuhan pada saat itu memang sesaat sebelum aku resign keluar dari sekolah tersebut, ada perkumpulan guru yang aku salah satu di dalamnya, dan aku yang paling muda dan paling kecil, umur mereka rata-rata 2 kali lipat dari aku. Ada beberapa guru yang memang sejak awal aku masuk, mereka memang selalu memotivasi aku dan memberikan aku penguatan untuk tetap
tetap berproses dan jangan putus asa. Dan memang pada saat itu sebelum pamitan kepada mereka menawarkan ada satu sekolah yang memang membutuhkan guru fisika. Dan setelah menghubungi kepala sekolah, setelah berkomunikasi, akhirnya aku akhirnya diminta untuk memasukkan surat lamaran ke sekolah tersebut, dan tanpa pertimbangan apapun aku langsung diterima. Tinggal tunggu waktu kapan untuk masuk bekerja di sekolah tersebut. Dan di sini aku melihat beberapa perubahan dan perbedaan antara sekolah pertama dan sekolah yang sekarang.